Pemirsa, Ketua KPU Tangerang Selatan Bambang Dwitoro meninggal dunia karena positif COVID-19. Jenazah Bambang Dwitoro dimakamkan dengan protokol kesehatan. Para pelayat mengantarkan jenazah Ketua KPU Bambang Dwitoro ke tempat peristirahatan terakhir dengan protokol kesehatan. Mereka menjaga jarak dan tidak diizinkan mendekati liang lahat. Pihak keluarga baru berkumpul setelah jenazah Bambang Dwitoro dimakamkan. Sementara pasca meninggalnya Bambang Dwitoro karena terpapar COVID-19, KPU Tangerang Selatan segera melakukan tes swab. Kan pasti ada hasil rekam medis atau status beliau di rumah sakit. Nanti kan dokter bisa nerangin kali ya, tanggal berapa mulai naik sama inkubasi di dalam beliau. Kira-kira kalau di perkiraan beliau ini 1 hari sebelumnya atau di tanggal 3, berarti di tanggal 3 itu apa kegiatan kita. Tanggal 3 itu kayaknya beliau hari itu hanya menyambut Komisi 2 DPR RI. Ketua KPU Tangerang Selatan Bambang Dwitoro tidak bisa mengawal Pilkada Tangerang Selatan pada 9 Desember karena diisolasi di rumah sakit sejak 4 Desember lalu akibat terpapar COVID-19. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Masyarakat Bantul, Yogyakarta antusias mendaftarkan diri secara mandiri untuk mendapat vaksin COVID-19. Sejumlah rumah sakit mulai membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin. Setelah kabar vaksin COVID-19 tiba di tanah air, sejumlah rumah sakit di Bantul, Yogyakarta membuka pendaftaran mendapatkan vaksin secara mandiri. Masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin, terutama yang sudah berusia lanjut dan mengidap penyakit, mulai mendaftarkan diri. Pihak rumah sakit menjanjikan mereka yang sudah mendaftar akan mendapatkan vaksin dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Mulai menginisiasi untuk membuka pendataan kepada masyarakat yang kurang lebih kiranya berminat untuk melakukan vaksin mandiri, supaya nantinya ada sinkronisasi data antara dari rumah sakit di lapangan dengan permohonan ke pemerintah. Jadi nanti jangan sampai ketika vaksin itu datang banyak masyarakat yang berminat tapi barangnya tidak ada. Pihak rumah sakit memberikan penawaran bagi masyarakat Yogyakarta yang ingin mendapatkan vaksin COVID secara mandiri bisa mendaftarkan secara daring atau menghubungi hotline yang tertera. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemerintah terus berupaya mempercepat bangkitnya pariwisata setelah dihantam COVID-19. Salah satunya dengan memastikan seluruh pelaku industri pariwisata disiplin dalam menjalani protokol kesehatan berbasis CHSE sebagai syarat utama terciptanya pariwisata tetap aman di era kenormalan baru. Menparekraf Nisutama Kusubandio meninjau kesiapan salah satu restoran di kawasan Badung, Bali dalam menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE. Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Wisnutama juga mengecek keberadaan barcode berlogo CHSE Indonesia Care yang terpasang di setiap tempat usaha atau akomodasi wisata yang telah tersertifikasi. Ya, salah satunya kan saya memastikan pelaksanaan protokol CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability. Protokol kesehatan ini ada di dalam ini. Dan sekarang ini ada menjadi hal yang sangat penting untuk bangkitnya pariwisata. Karena kesehatan menjadi syarat utama ya untuk kita agar bangkit kembali. Semenjak ada program CHSE, kami mendaftarkan diri dan sudah diaudit oleh lembaga audit untuk CHSE ini. Jadi dari situ kita tahu lebih detail terkait protokol-protokol apa saja yang harus diterapkan di resto. Penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu syarat untuk membangkitkan kembali industri pariwisata Indonesia. Apalagi libur Natal dan Tahun Baru sudah semakin dekat, sehingga para wisatawan tidak perlu lagi khawatir untuk berwisata ke Pulau Dewata, Bali. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di iNews Malam.